adik-adik semua baik ya. Oh, puji Tuhan pastinya baik dong. Nah, Lose, hari ini senang nggak Lose? Oh, sangat suka sekali. Hari ini sangat sukacita. Soalnya hari Minggu kita selalu masih ingat mau beribadah pada Tuhan ya adik-adik Iya, semua. bagus ya. Adik-adik di rumah juga pasti semangat dong ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, sekarang juga kita harus senang Lose. Betul. Karena kita ini bisa menjadi anaknya Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, yuk Lose Maya dan Lose Rika mau mengajak kita untuk menyanyikan pujian Happy ya ya, Happy ya ya ya. Kita selalu happy ya di dalam Kita Tuhan. happy semua. Yuk, makin gerakan ya. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi ya, lebih semangat. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk, lagi. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin ya, kita selalu mencintai Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Lose Ripka yang mimpin ya. Oke, mari adik-adik kita masuk dalam doa ya. Tuhan, Bapa kami penuh pengasih, terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik terhadap setiap kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami selalu sukacita, karena kasih Tuhan dan semua pemeliharaan Tuhan tetap berada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mau beribadah padamu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberikan kami kekuatan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose, tadi kita sudah menyanyikan ya pujian Happy ya ya, Happy ya ya. Kita senang. selalu senang, happy. Iya, menjadi anaknya Tuhan. Nah, selain itu ya, kita harus senang karena Tuhan tuh begitu mengasihi kita, Lose. Betul, Iya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan ya. betul. Ya. Setuju. Iya. Adik-adik juga setuju kan? Oh, ya. pastinya setuju Iya. ya. Nah, yuk sekarang kita juga mau mengajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Kasihnya Tuhan. Tuhan. Ya. Pakai gerakan lagi ya, Lose ya. Yuk, Semangat mari ya, Lose. semangat. Oh, Ya, yuk, adik-adik yuk. semangat. Ayo, Iya, yuk. sama-sama pakai gerakan ya nyanyi lagu ini. Yuk. Berdiri semua ya, bagi berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Yuk, lebih semangat. Tinggi-tingginya langit, Loncat. lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, amin. Kasih Yesus lebih besar dari Lebih segalanya. dari segalanya, betul. Dan juga mengalahkan segala semua yang kita alami dalam kehidupan Iya, ini. amin Nuse. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, yuk kita mau memberikan persembahan. Nah, bagi adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan dengan datang langsung ke gereja, ya, di jam gereja ya. Jam kerja Jam gereja. kerja ya, dari jam 9 sampai Sampai jam 4 sore. Jam 3. 3 sore. 3 sore. Oke. Nah, atau juga bisa melalui rekening bank ya. Betul. Ya, yang ada di bawah sini ya. Oke. Nah, yuk kita memberikan persembahan. Ya. Nah, yuk adik-adik, Lose mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita katakan bahwa firman Tuhan selalu kita dengar, kita tanam di hati kita supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh ya di dalam Tuhan. Betul, bukan saja bertumbuh ya adik-adik, kita juga bisa berbuah. Amin ya. Yuk kita naikkan pujian ini. Pakai gerakan lagi ya. Kita siapkan hati kita ya. Kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Naikin pujian ini lagi ya. Dengan sungguh-sungguh kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Amin. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Tiba waktunya kita kembali mau dengerin firman Tuhan. Sudah siap semua dengerin firman Tuhan? Semua duduk yang tenang, duduk yang diam dengan sikap yang baik. Kita bawa Alkitab kita mau sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengetahui apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Lose yang menyampaikan dan tolong kami yang mendengarkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-21 hingga yang ke-35. Tapi Lose hanya akan bacakan ayat 21 dan 22 ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah bersama mami, papi, atau opa, oma. Lose akan bacakan Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Adik-adik yang terkasih, pada waktu itu di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Raja tersebut
tiba-tiba memanggil seorang hambanya. Kenapa ya hamba ini dipanggil? Saat itu ketika hamba ini datang, apa yang dikatakan oleh sang raja? Sang raja berkata, "Hai hambaku, kapan kamu akan melunasi hutang-hutangmu?" Oh, ternyata hamba ini dipanggil karena dia punya utang sama rajanya. Dia punya utang berapa ya? Ada yang tahu nggak utangnya hamba tersebut kepada rajanya? Utangnya sangat banyak, 10.000 talenta. Ketika sang raja menagih hutang kepada hamba tersebut, bagaimana reaksi sang hamba? Dia bilang, "Aduh Tuan, saat ini saya belum punya uang. Saat ini saya belum mampu bayar utang-utang saya. Tolong Tuhan berikan saya waktu lagi, Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya kumpulin uang, untuk saya bayar utang saya. Tuhan saya mohon." Sampai dengan sujud dia menyembah raja ini, dia bilang, "Tuhan saya mohon, Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kesempatan untuk saya kumpulin uang lagi. Saya janji nanti saya pasti akan bayar." Nah adik-adik, tuannya yang melihat hamba tersebut dengan kesungguhan hatinya dia memohon untuk diberikan waktu lagi untuk mengumpulkan uang. Akhirnya raja ini berbelas kasihan. Dia kasihan melihat hambanya. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Akhirnya dia tidak lagi menagih utangnya tersebut. Tapi dia membebaskan hamba ini dan dia menghapuskan seluruh utang daripada hamba tersebut. Bagaimana perasaan hamba ini ketika dia tahu dia dibebaskan dan utangnya sudah dihapuskan? Seneng nggak ya? Pasti seneng, dia punya utang yang besar kepada raja dan tiba-tiba raja mau membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dia dengan senang hati, dengan sukacita dia bilang, "Terima kasih Raja, terima kasih. Raja sudah baik kepada saya, sudah mengasihi saya, sudah mau menghapuskan hutang saya. Terima kasih Raja." Nah adik-adik, saat itu dengan senang hati dia pergi dari istana. Saat dia keluar dari istana, tiba-tiba dia bertemu dengan temannya. Satu orang temannya ini ternyata punya utang sama hamba tersebut. Nah hamba ini ngelihat temannya, dia langsung panggil, "Hei kamu, sini sini sini." Nah, kenapa ya dipanggil? Temannya ini udah ketakutan. "Aduh aku bakal ditagih nih utangku. Aduh aku takut." Tapi karena dia sudah melihat hamba tersebut, dia nggak berani lari, dia datang ke hamba itu. "Ada apa teman?" Nah hamba tersebut langsung bilang, "Hei kamu kan punya utang sama saya. Ayo bayar utang kamu. Jangan diam-diam aja, cepat bayar utang kamu." Nah dengan sedih si temannya ini berkata, "Teman tolong kasih saya waktu, saya belum punya uang. Nanti saya pasti bayar utang saya. Tapi kamu kasih saya waktu buat saya kumpulin uang ya." Akhirnya si hamba tersebut marah. "Enggak bisa, kamu harus bayar utang kamu. Kalau enggak, kamu akan saya penjara. Dan saya akan bebaskan kalau kamu sudah berhasil membayar hutang kamu." Kira-kira utangnya berapa ya? Sampai si hamba ini marah kepada temannya. Utangnya berapa ya? Apakah utang dia lebih besar daripada utang hamba ini kepada tuannya? Ada yang mau tahu utang dia berapa? Utangnya hanya 100 dinar. Dibanding 10.000 talenta tadi utang si hamba ini kepada tuan raja itu, utang temannya kepada hamba ini jauh lebih kecil, lebih sedikit. Tapi hamba ini tidak mau mengasihi temannya, tidak memberikan belas kasihan kepada temannya. Dia tidak mau membebaskan temannya, dia tidak mau kasih waktu temannya untuk mengumpulkan uang lagi. Yang dia lakukan adalah dia marah kepada temannya dan dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Dia bilang, "Ya, kalau kamu sudah bayar utang kamu, baru kamu boleh keluar dari penjara ini." Temannya sedih di dalam penjara. Waktu si hamba tersebut memperlakukan temannya dengan demikian, ternyata ada orang-orang yang melihat dia. Dan orang-orang itu pergi kepada raja melaporkan apa yang dilakukan oleh sang hamba. Mereka bilang, "Tuan, tadi hamba yang engkau bebaskan, hamba yang engkau hapuskan utangnya, justru malah menagih utang kepada temannya.
Temannya yang punya utang jauh lebih sedikit, dia paksa untuk membayar hutang. Bahkan dia masukkan ke dalam penjara karena temannya ini tidak mau bayar hutang atau belum mampu bayar hutang. Nah, teman-teman, setelah raja mendengar itu, langsung sang raja bilang, "Panggil hamba yang tadi, aku bebaskan hutangnya." Dipanggillah sang hamba ini. Ketika sang hamba ini dipanggil, raja bertanya, "Kenapa kamu tidak mengasihi temanmu? Bukankah aku sudah mengasihi kamu? Meskipun kamu punya utang besar, tapi ketika kamu memohon, aku pun mengasihi kamu, membebaskan kamu, menghapuskan utang-utang kamu. Kenapa kamu tidak menghapuskan hutang temanmu yang begitu sedikit dibanding dengan hutangmu?" Teman-teman yang terkasih, kita lihat bagaimana sang hamba ini yang sudah sangat dikasihi oleh tuannya justru memperlakukan temannya yang lain yang punya hutang lebih sedikit dengan tidak baik. Teman-teman, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kalau ada orang yang membuat kita sedih, kalau ada orang yang menakali kita, apakah kita akan membalasnya dengan tidak baik ataukah kita harus mengasihi mereka? Teman-teman yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdosa, kita punya kesalahan yang banyak. Kita kadang-kala membuat Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus selalu memaafkan kita, mengampuni kita. Adik-adik, kita melihat bagaimana tadi sang hamba yang tidak mau mengasihi temannya. Padahal dia sudah merasakan kasih daripada tuannya, daripada rajanya. Dia punya hutang yang begitu besar, tapi karena kasih rajanya, akhirnya dia dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Tapi dia tidak belajar dari sang raja tersebut. Dia justru tidak mau mengasihi temannya. Dia justru tidak mau memaafkan temannya. Dia justru tidak mau menghapuskan hutang temannya. Dan malah membalaskan temannya dengan yang tidak baik. Padahal hutangnya jauh lebih kecil daripada hutang sang hamba ini kepada tuannya. Adik-adik yang terkasih, kita juga belajar dari sini untuk mengasihi. Bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita anak-anaknya. Kadang kita suka buat Tuhan Yesus kesel, kadang kita suka buat kesalahan kepada Tuhan, kadang kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan kesungguhan hati, memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau memaafkan kita. Dan kita juga harus belajar sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita belajar memaafkan orang lain. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memaafkan kita, membuat kita mampu memaafkan orang lain. Kalau ada saudara kita yang salah kepada kita, yang membuat kita kesal, kita tidak akan balas dendam atau kita tidak akan dendam dengan dia berlama-lama atau selama-lamanya, tapi kita mau memaafkan dia, kita mau mengasihi dia. Kalau ada teman yang tidak baik kepada kita, kita juga belajar mengasihi mereka. Kita juga belajar tidak membalas apa yang mereka perbuat, tapi kita belajar memaafkan mereka, mengasihi mereka. Bagaimana begitu indah ketika hidup kita penuh dengan kasih. Ketika hidup kita penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, kebencian, enak nggak ya? Nggak enak. Ketemu teman kita pasti perasaannya nggak enak. Ih sebel, ada orang yang aku nggak seneng. Ih sebel, ada orang yang aku benci. Tapi bagaimana kalau kita mau mengasihi mereka? Bagaimana kalau kita mau memaafkan mereka? Kita yang sudah merasakan kasih, kita yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, yuk kita mari sama-sama, kita juga mengasihi orang lain, kita juga memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus ya. Kita tidak hanya memaafkan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya bukan dihitung ya, udah 70 kali kali 7, 490 kali. Bukan dihitung seperti itu. Tapi kita harus memaafkan terus menerus, kita harus memaafkan berlanjut lagi, kita harus memaafkan selama-lamanya, kita harus memaafkan. Karena begitu sukacitanya kalau kita hidup di dalam kasih. Dan kita selalu ingat, Tuhan yang sudah dahulu memaafkan saya, Tuhan Yesus yang mau mengampuni saya manusia berdosa, demikian juga saya mau meneladani Tuhan Yesus, memaafkan
orang lain, memaafkan saudara saya, memaafkan teman-teman saya. Karena ketika kita hidup dalam kasih, itu adalah hidup yang begitu indah. Adik-adik, kita mau ya belajar memaafkan dan kita mau belajar mengasihi. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari satu bagian firman Tuhan, bagaimana kami belajar untuk memaafkan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga melihat bagaimana Tuhan Yesus yang sudah memaafkan kami, mengampuni kami dari kesalahan-kesalahan kami, dan Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk memaafkan orang lain. Karena kami tahu begitu indahnya kalau kami hidup di dalam kasih, di dalam sukacita. Dan Tuhan tolong kami meskipun kami masih kecil, tapi kami mau terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.